sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Abdul Aziz. Oke, dalam video kali ini saya membahas mengenai struktur karya tulis ilmiah. Oke, nontonnya video ini, simak dengan baik-baik. Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau kita sebut dengan KBBI, karya tulis ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tulisan karya tulis ilmiah dapat menyangkut banyak tema seperti mengenai ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang didapat melewati studi kepustakaan. Sekarang kita masuk mengenai beberapa struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama kali kita membahas yaitu judul. Judul dalam karya tulis ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang dijelaskan dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kualitas ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian. Yang kedua itu mengenai pendahuluan. Pada karya tulis ilmiah formal, bagian pendahuluan mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan masalah. Masalah merupakan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan mengapa atau bagaimana. Berangkat dari pernyataan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya melalui fokus pembahasan di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Berdasarkan masalah yang tetap dirumuskan, dengan demikian tujuan harus disesuaikan dengan masalah karya tulis ilmiah itu. Selanjutnya mengenai yaitu manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis dapat disebut dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian itu merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita membahas metodologi penelitian. Dalam karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian ini kita artikan sebagai prosedur atau tahap penelitian, mulai persiapan, penentuan sumber data, pengelolaan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode penelitian yang dimaksud antara itu metode deskriptif, ialah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun.
Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau disebut dengan statistika ataupun fakta kualitatif. Yang kedua yaitu metode eksperimen, ialah metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas sesuatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga yaitu metode penelitian kelas, ialah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetisi dasar tertentu pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sajian dapat diinformasikan lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan daging yang dihasilkannya. Namun apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan, penuh cacat. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakan tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk kepada simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercampur di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diduniakan kembali secara ringkas pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkan dalam kerangka pikiran yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian data, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpul penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang terakhir mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka membuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tulisan atau bercetak yang memerlukan banyak tempat, lebih dari satu baris tertulis dengan jarak atau spasi, sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka yaitu nama pengarang yang disusun di balik, tahun terbit, judul pustaka, terus kita terbit dan nama penerbit. Oke, baik, yang terakhir kita membahas mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Di bawah ini terdapat beberapa jenis karya ilmiah. Di antaranya yang pertama saya sebutkan yaitu makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, disusun melalui proses berpikir deduktif atau indukatif. Yang kedua yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Yang selanjutnya yaitu tesis. Tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi.
Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi ini merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat kita buktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah ini. Ada beberapa cirinya, diantara lain yaitu yang pertama reproduktif, yang kedua tidak samar, yang ketiga tidak emotif, yang keempat tidak menggunakan bahasa baku, yang kelima itu menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif. Terus selanjutnya yang ketujuh terdapat kohesi, yang kedelapan bersifat objektif. Terus yang kesembilan menggunakan kalimat efektif. Terus syarat-syarat karya ilmiah ini ada juga beberapa syaratnya, antara lain yang pertama yaitu dari bagian awal. Pada bagian ini secara umum memuat halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, terus daftar gambar dan daftar lampiran arti mengenai lambang maupun singkatan dari intisari dari karya ilmiah tersebut. Terus selanjutnya itu yang kedua itu bagian inti. Pada bagian ini memuat bab-bab pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan dan saran hasil dari penelitian. Dalam bagian bab tersebut terdapat beberapa sub-bab penelitian mengenai tema yang dibahas. Misalnya seperti latar belakang, permasalahan, pokok permasalahan, pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika penulisan dan sebagainya. Hal ini tergantung tema yang diteliti. Terus selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu bagian akhir namanya. Dan pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan dari mana saja didapatkan dan lampiran dokumen, yaitu jika dibutuhkan. Mungkin itulah pembahasan tentang pengertian karya ilmiah, terus bentuknya, struktur, jenis dan ciri, dan syarat dari karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat bagi para yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Salam.